Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Tiza Anugrah, NIM 20101090, Prodi Administrasi Publik semester 3, Stisi Pola Raja Hadi Tanjung Pinang. Baik, kita akan membahas tentang mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia mengenai integrasi masyarakat Indonesia. Langsung ke pengertian. Pengertian integrasi nasional terbagi menjadi dua, ada etimologi dan terminologi. Nah, etimologi adalah studi yang mempelajari asal-usul kata, sejarahnya, dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu. Jadi, integrasi nasional secara etimologi dalam bahasa Inggris ada integration, berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Yang kedua ada bahasa Latin atau integer, yang berarti utuh dan menyeluruh. Yang ketiga ada nation, yang artinya bangsa, sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda kasta, latar belakangnya, dan di bawah satu kekuasaan politik. Nah, selanjutnya kita akan membahas terminologi. Terminologi adalah penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dalam istilah tertentu. Pada umumnya dijelaskan oleh para ahli. Ada 5 ahli yang mengatakan apa itu integrasi nasional secara terminologi. Yang pertama ada Syafruddin Bahar, yaitu upaya menyatukan seluruh unsur bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua ada Riza Nur Arfani, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan bangsa, kelompok sosial, dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Yang ketiga ada Juliati Suroyo, yaitu bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Yang keempat ada Rahman Surbakti, yaitu proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Dan yang terakhir ada Kurana, yaitu kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis integrasi sosial. Yang pertama ada integrasi bangsa, yaitu proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua ada integrasi wilayah, yaitu menunjuk pada pasal pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit yang sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga ada integrasi nilai, yaitu menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang keempat ada integrasi elit massa, yaitu menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai kelompok elit dan massa. Yang terakhir ada integrasi tingkah laku atau perilaku integratif, yaitu menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya saya akan membahas 3 aspek dalam integrasi nasional. Yang pertama ada integrasi politik, yang kedua ada integrasi ekonomi, dan yang ketiga ada integrasi sosial budaya. Baik, kita bahas tentang integrasi politik. Integrasi politik terbagi menjadi 2, ada dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal hubungan elit dengan massa, penguasa, dan rakyat. Sedangkan dimensi horizontal hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar umat beragama, antar golongan, antar suku, dan antar daerah. Yang kedua ada integritas ekonomi, yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerjasama secara saling sinergi. Dan yang ketiga ada integrasi sosial budaya, proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara itu ada 5, yaitu 1, ancamannya dari luar, yang kedua ada gaya politik kepemimpinan, yang ketiga ada kekuatan lembaga-lembaga politik, yang keempat ada ideologi nasional, yang kelima ada kesempatan pembangunan ekonomi. Selanjutnya dinamika tantangan integrasi nasional. Yang pertama ada dimensi horizontal, yaitu masalah primordialisme yang masih kuat atau hubungan daerah atau kesukuan, jenis bangsa atau ras, bahasa, agama, dan kebiasaan, serta keadaan geografis. Yang kedua ada dimensi vertikal, yaitu adanya celah perbedaan antara elit dan massa karena latar belakang pendidikan dan kekotaan. Selalu ada konflik dan potensi dari kedua dimensi. Selanjutnya ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. Yang pertama adalah model integrasi Imperium Majapahit, yaitu struktur wilayah kekuasaan kemaharajaan secara konsentris. Yang kedua adalah model integrasi kolonial, yaitu model integrasi secara wilayah dan secara integrasi vertikal. Yang ketiga ada model integrasi nasional, yaitu secara
bernegara merdeka tahun 1945, yakni tumbuhnya kesadaran berbangsa pada diri orang Indonesia atau politik etis. Dibagi menjadi 4 tahap, yakni masa perintis, masa penegas, masa percobaan, dan masa pendoba. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah integrasi nasional itu diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.